Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Natasha Marita Manulang dengan NIM 31S240111. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang diffusion with homogeneous chemical reactions dalam fenomena transport, yang dimana topik ini membahas bagaimana perpindahan massa terjadi bersamaan dengan reaksi kimia dalam suatu fase. Eh, Diffusion with homogeneous chemical reactions adalah perpindahan zat atau difusi yang terjadi bersamaan dengan reaksi kimia dalam satu fase yang sama. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu fenomena yang terjadi, asumsi yang digunakan, elemen volume, serta penurunan rumus yang digunakan dalam analisisnya. Fenomena yang dibahas adalah difusi molekul gas A ke dalam cairan B, yang dimana yang pertama gas A terlarut dalam liquid B pada antarmuka gas cair. Kemudian yang kedua, gradien konsentrasi menjadi pendorong utama difusi molekul gas A dari antarmuka menuju bagian dalam cairan atau bisa disebut dengan hukum Fick. Kemudian kesetimbangan pada antarmuka yang pertama pada Z sama dengan nol, terjadi kesetimbangan antara gas A di fase gas dengan gas A yang terlarut di fase cairan. Kemudian transport massa dalam cairan yang pertama itu molekul gas A bergerak ke dalam liquid B akibat gradien konsentrasi dCA per dZ. Kemudian aliran difusi molekul gas A atau Na berubah dengan jarak Z sesuai persamaan hukum Fick. Berikut adalah elemen volume yang digunakan sesuai dengan penjelasan fenomena yang sudah dijelaskan di eh, slide ini. Kemudian dalam analisis ini digunakan beberapa asumsi. Yang pertama itu kelarutan A dalam B akan sangat kecil. Kemudian yang kedua konsentrasi paling tinggi adalah konsentrasi dari komponen B. Dan yang ketiga jumlah A dan B yang diperoleh akan sangat kecil. Kemudian slide ini menunjukkan profil konsentrasi gas A di dalam cairan B. Pada antarmuka yaitu di Z sama dengan 0, konsentrasi gas A paling tinggi. Namun semakin masuk ke dalam cairan, konsentrasi tersebut semakin menurun karena difusi dan kemungkinan reaksi yang terjadi. Kemudian pada bagian ini digunakan metode cell mass balance, yaitu eh, laju massa in dikurang laju massa out ditambah laju produksi panas. Metode ini digunakan untuk menganalisis perubahan jumlah zat dalam suatu elemen kecil sistem dengan mempertimbangkan masuknya, keluar, dan reaksi yang terjadi di dalamnya. Maka seperti biasa kita tuliskan Shell mass balance-nya Sn AZ pada saat Z dikurang Sn AZ pada saat Z ditambah delta Z dikurang K1 eh, aksen Ca SAZ sama dengan 0. Kemudian kita bagikan dengan S delta Z untuk menyederhanakan, sehingga kita akan dapatkan NaZ pada saat Z per delta Z dikurang NaZ, Z ditambah delta Z per delta Z dikurang K1. Ca sama dengan 0. Kemudian seperti biasa, kita limitkan sehingga kita dapatkan hasil dNaZ per dZ ditambah K1 Ca sama dengan 0, yang merupakan persamaan yang pertama. Kemudian setelah itu kita substitusi ke hukum Fick, yang dimana NaZ sama dengan min CdAB dXA per dZ ditambah XA dikali NaZ ditambah NbZ. Karena XA sama dengan 0, maka persamaan dapat dituliskan NaZ sama dengan min CdAB dikali dXA per dZ. NaZ sama dengan min DAB dCA per dZ. Kemudian
Dan AZ per DZ ditambah K1 CA sama dengan 0. Kita substitusi N AZ-nya dari persamaan hukum Fick yang pertama yang kita dapatkan. Sehingga D per DZ sama dengan dikali min DAB DCA per DZ ditambah K1 dikali CA sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan kit- sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua menjadi DAB dikali D kuadrat CA per DZ kuadrat dikurang K1 dikali CA sama dengan 0 yang merupakan persamaan yang kedua. Kemudian diketahui tiga bilangan yang tidak berdimensi seperti T sama dengan CA per CA 0 yang dimana ini merupakan dimensi konsentrasi di mana DT sama dengan DCA per DCAO atau bisa digunakan DCA per CADT. Kemudian pada zeta ini sama dengan Z sama dengan L yang merupakan dimensi panjang, dimensionless length, yang mana D zeta sama dengan DT per L. Kemudian di sini ada theta yang dimana akar dari K1 L kuadrat per DAB is a dimensionless group. Kemudian kita substitusilah bilangan yang tidak berdimensi tersebut ke persamaan yang kedua ini. Sehingga eh, DAB dikali D kuadrat CA per DZ kuadrat dikurang ke 1 CA sama dengan 0. Kita substitusi bilangan-bilangan tak berdimensi ini ke dalamnya. Seperti DCA per DZ, kemudian CA OT per zeta kali L, kemudian eh, hingga kita dapatkan nanti persamaan DAB per L kuadrat dikurang CA0 D kuadrat T per D zeta kuadrat dikurang K1 ditambah CA0 sama dengan 0. Kemudian eh, nanti setelah kita substitusi bilangan yang tak berdimensi, akan kita dapatkan persamaan yang ketiga seperti D kuadrat T per D zeta kuadrat dikurang theta dikali T sama dengan 0. Kemudian ada persamaan R sama dengan C1 cos theta zeta ditambah C2 sin H theta zeta. Maka kita masukkanlah ke boundary conditionnya, ya, yang dimana boundary condition yang pertama saat zeta sama dengan 0, R sama dengan 1. B, boundary condition yang kedua saat zeta sama dengan 1, dr per d zeta sama dengan 0. Kemudian kita substitusilah boundary conditionnya ke persamaan. Sehingga kita dapatkan C1-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan min sin H theta per cos H theta. Kemudian kita substitusi lagi C1 dan C2 ke persamaan. Sehingga kita dapatkan T sama dengan cos theta zeta dikurang sin H theta zeta per cos H theta. Kemudian kita ingatkan persamaan identitas trigonometri agar kita bisa mengerjakan persamaan-persamaan yang menggunakan trigonometri, yang dimana T sama dengan cos H dikali theta dikurang zeta per cos H dikali theta. T sama dengan cos H dikali theta dikali 1 dikurang zeta per cos theta. CA per CA0 sama dengan cos H eh, dikali akar dari K1 L kuadrat per DAB dikali 1 kurang Z per L per cos H eh, dikali akar dari K dikali L kuadrat per DAB. Ini merupakan identitas trigonometri agar kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaan seperti yang di atas ini. Eh, Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih.